Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar Sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Tiap tanggal 27 September, mesin pencarian terbesar di dunia, Google, merayakan hari ulang tahunnya. Google akan menampilkan Google Doodle di halaman utamanya tiap peringatan hari jadi tersebut. Misalnya, pada 27 September 2021, Google menampilkan gambar kue ulang tahun 2 tingkat lengkap dengan lilin dan angka 23 di bagian atas. Hal ini sebagai tanda bahwa Google tengah merayakan hari jadinya yang ke-23 tahun pada 2021 ini. Lantas, seperti apa sih sejarah di balik berdirinya Google? Hingga saat ini menjadi salah satu perusahaan teknologi paling top di dunia. Simak di info santai berikut ini. Sobat, dalam deskripsi Google Doodle edisi ulang tahun ke-23 tertulis, dikatakan bahwa satu pertemuan kebetulan dapat mengubah jalan hidup Anda. Dalam kasus Google, pertemuan kebetulan antara dua ilmuwan komputer mengubah arah internet dan kehidupan jutaan orang. Tulis Google dalam platformnya. Ya, cikal bakal Google memang didirikan dari dua orang ilmuwan komputer bernama Sergey Brin dan Larry Page. Siapa sangka dari dua orang ilmuwan komputer tersebut, Google bisa terlahir dan menjadi salah satu kebutuhan modern yang mempengaruhi kehidupan jutaan manusia. Bayangkan saja berapa banyak fitur digital Google yang sangat penting bagi pekerjaan umat manusia saat ini. Betapa berjasanya mesin pencari bernama Google tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pengguna internet seluruh dunia. Tak heran jika Google sedang down, berapa banyak orang dan perkantoran yang terganggu aktivitas pekerjaannya. Jika pakai Google dimulai pada tahun 1996 silam. Saat itu, dua orang mahasiswa doktoral bernama Larry Page dan Sergey Brin bertemu dalam satu proyek bernama Backrub. Proyek Backrub sendiri pada awalnya merupakan bagian dari penelitian mesin pencari internet dengan menggunakan algoritma matematika. Sejak dirintis pada tahun 1996, Google memulainya dari sebuah garasi rumah milik wanita bernama Susan di Menlo Park, California. Karena dana yang terbatas saat itu, terpaksa mereka menggunakan barang-barang bekas untuk operasional mereka. Di antaranya menggunakan perangkat bekas untuk dijadikan server dan membangun pusat data dengan perangkat PC murah yang dibeli dari hutang kartu kredit. Ide mengenal proyek mesin pencari yang dilakukan kedua mahasiswa doktoral tersebut kemudian menarik perhatian investor bernama Andy Bechtolsheim. Investor yang juga co-founder Sun Microsystems tersebut kemudian memberikan cek sebesar $100.000 Amerika Serikat kepada kedua founder tersebut untuk meluncurkan mesin pencari Backrub. Nama Backrub kemudian diganti karena dinilai kurang ramah di telinga banyak orang. Kemudian pada 1997 tercetuslah nama Google dari ide Larry Page. Google sendiri merupakan istilah dalam matematika untuk menyebut angka 1 yang diikuti 100 kali angka 0. Nama ini mengandung makna jika perusahaan tersebut menghadirkan sumber informasi yang tak terbatas. Lucunya nih, salah satu teman mereka bernama Sean Anderson ketika diminta untuk mengecek ketersediaan nama domain google.com di internet justru melakukan kesalahan atau bisa dibilang typo dengan mengetik google.com. Sejumlah investor dan pihak di luar mereka pun juga melakukan hal serupa dan menuliskan nama Google di sejumlah cek dan dokumen perjanjian perusahaan. Ya, alhasil nama Google lah yang eksis hingga saat ini. Kemudian Google berhasil mendapat suntikan dana dari investor bernama Jeff Bezos yang tak lain adalah bos e-commerce raksasa Amazon. Suntikan dana yang diberikan Bezos cukup besar, yakni $1 juta Amerika Serikat atau setara dengan 15 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 1999, Google mampu menyewa kantor di daerah Palo Alto. Seiring berjalannya waktu, perlahan Google mampu mencatatkan pendapatan hingga $220.000 Amerika Serikat per tahun.
Pada awal tahun 2000-an, para investor mulai merasa jika Larry Page harus melepas jabatannya sebagai CEO karena dinilai kurang bisa memimpin Google bersama Sergey Brin. Hingga akhirnya pada tahun 2001 terpilihlah Eric Schmidt yang dinilai lebih berpengalaman dan mampu memimpin perusahaan besar. Hal tersebut terbukti. Di bawah pimpinan Schmidt, Google langsung meroket dan berkembang pesat. Pesatnya perkembangan perusahaan tersebut turut mendorong Page dan Brin menjadi salah satu miliuner dunia. Pada tahun 2003, Google kemudian memindahkan kantornya ke Mountain View di daerah Silicon Valley, yang memang terkenal sebagai kompleks markas perusahaan teknologi besar dunia pada saat itu. Nah, Google terus berkembang dengan pesat hingga pada tahun 2004, Google sukses melantai ke bursa saham. Tidak sampai di situ saja, salah satu kesuksesan fenomenal Google adalah ketika berhasil mengakuisisi Android yang saat itu dinilai menjadi pesaing serius Apple milik Steve Jobs. Salah satu faktor yang menyebabkan Google menjadi sukses besar seperti sekarang adalah keberanian mereka dalam membentuk korporasi dan mengakuisisi sejumlah startup potensial seperti YouTube yang kini menjadi situs berbagai video paling terkenal, Paralabs yang mengembangkan blogger, Keyhole-in yang menjadi cikal bakal Google Maps dan Google Earth. Bahkan sejak tahun 2010 tercatat Google rata-rata mengakuisisi lebih dari satu perusahaan setiap minggunya. Nah, pada tahun 2011, Larry Page kembali menjabat sebagai CEO Google menggantikan Eric Schmidt. Mereka kemudian membentuk perusahaan induk bernama Alphabet pada 2015 untuk menaungi Google dan anak perusahaan Google lainnya. Nah, Page menjabat sebagai CEO Alphabet dan Brin sebagai presiden perusahaannya. Sementara itu, posisi CEO Google dipercayakan kepada Sundar Pichai yang sebelumnya sukses dengan mengembangkan Google Mail dan Google Maps. Meskipun banyak dipuji karena kesuksesannya, rupanya banyak juga loh sejumlah produk Google yang gagal di pasaran. Apa saja sih? Ya antaranya seperti Google Plus, Google Allo, dan Google Shortener. Ya, hal ini membuktikan jika perjalanan Google dalam meraih pencapaian hingga saat ini tidak selamanya berjalan mulus dan sering menghadapi tantangan. Salah satu kunci kesuksesan Google adalah mereka membuat para pekerjanya merasa nyaman dan tidak takut gagal. Di lingkungan perusahaan sendiri, tidak ada pemisah antara bos dan karyawan. Hal ini memungkinkan karyawan untuk leluasa bertemu dengan bosnya dan saling diskusi mengenai inovasi dan masukan baru. Bahkan di lingkungan kantor Google atau yang dikenal sebagai Googleplex, karyawan tidak diharuskan mengenakan pakaian formal. Mereka bebas mengenakan baju kasual dan celana jeans ke kantor. Hal ini semata-mata demi kenyamanan mereka selama bekerja. Selain itu, ruangan di Googleplex didesain senyaman mungkin dan banyak fasilitas menarik seperti tempat relaksasi, hiburan, makanan, dan minuman yang bisa dinikmati kapan saja. Selain itu, sistem kerja di Google juga memungkinkan pekerjanya untuk melakukan pekerjaan sesuai passion mereka. Hal inilah yang kemudian menjadikan pekerja di Google rata-rata inovatif dan kreatif, yang tentu saja berguna untuk perkembangan perusahaan Google. Hingga kini mesin Google digunakan oleh miliaran orang di muka bumi setiap harinya. Bahkan Google Mail hingga saat ini menjadi surat elektronik utama yang digunakan oleh perorangan dan perkantoran di seluruh dunia. Selain itu, sejumlah produk Google dan anak perusahaan lainnya seperti YouTube, Google Maps, Android, dan lainnya hingga kini digunakan oleh miliaran penduduk bumi. Dengan pencapaian seperti itu, tentu saja Google dan beberapa anak perusahaannya mampu menjadi perusahaan dengan pendapatan paling besar di seluruh dunia saat ini. Sepanjang tahun 2019 saja, Google beserta anak perusahaannya secara total mengantongi pendapatan 160,7 dolar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sekitar 2.500 triliun rupiah dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan per tahunnya. Wow, sungguh fantastis bukan? Nah, itu tadi sobat, sedikit info mengenai sejarah Google. Siapa sangka proyek sederhana 2 orang mahasiswa doktoral yang dimulai dari garasi mobil dan bermodal terbatas tersebut kini menjadi perusahaan raksasa dunia. Tentu perlu kerja keras dan kerja cerdas hingga Google mampu meraih pencapaian yang luar biasa seperti saat ini. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.